Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Ramadan AS Beang dari program studi Teknik Informatika Stikom Irindo Kupang. Pada kesempatan ini saya akan melakukan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Deteksi Kualitas Air Menggunakan Metode KNN dan Random Forest. Selanjutnya kita masuk pada latar belakangnya. Seperti untuk latar belakangnya, di sini seperti yang kita ketahui, kualitas air merupakan isu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, serta industri dan lingkungan. Dalam beberapa dekade terakhir, polusi dan kontaminasi telah merusak kualitas air secara signifikan. Urbanisasi dan industrialisasi yang pesat seringkali tidak diikuti oleh pengolahan limbah yang memadai. Selain itu, penggunaan pestisida dalam pertanian turut menyumbang terhadap penurunan kualitas air. Oleh karena itu, teknologi deteksi kualitas air yang efektif dan efisien menjadi sangat penting. Di sini kita langsung masuk pada rumusan masalahnya. Pada bagian rumusan masalah ini, penelitian bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama, yaitu bagaimana kualitas air dapat dideteksi menggunakan metode KNN dan Random Forest. Yang kedua ini, seberapa efektif kedua metode tersebut dalam memprediksi kualitas air dibandingkan dengan metode lainnya. Dan yang ketiga, bagaimana integrasi teknologi IoT dapat membantu dalam pengumpulan data kualitas air secara real-time dan meningkatkan akurasi prediksi. Masuk pada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi kualitas air menggunakan metode KNN dan Random Forest, menentukan efektivitas kedua metode ini dalam mendeteksi dan memprediksi kualitas air, serta mengintegrasikan teknologi IoT untuk pengumpulan data kualitas air secara real-time dan menganalisis data tersebut. Untuk manfaat penelitian ini memiliki beberapa manfaat secara teoritis. Penelitian ini dapat menambah literatur ilmiah mengenai penggunaan metode KNN dan Random Forest dalam memprediksi kualitas air. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan solusi teknologi yang dapat digunakan oleh pemerintah, industri, dan lembaga terkait untuk pemantauan kualitas air secara real-time. Untuk manfaat sosial dan lingkungan mencakup dukungan terhadap upaya pelestarian sumber daya air dan pengurangan risiko penyakit yang disebarkan oleh air tercemar. Di sini untuk bab 2-nya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada tinjauan KNN, Random Forest, dan IoT dalam pemantauan kualitas air. Kita langsung saja masuk pada bab 3. Di dalam bab 3 ada metode penelitian. Jadi, penelitian ini melibatkan beberapa langkah utama, mulai dari pengumpulan data dan menyiapkan dataset. Melakukan processing data, melakukan visualisasi untuk memahami pola dan tren, memahami serta menerapkan metode pembelajaran mesin, melatih dan menguji model, serta mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan AUC. Kita masuk pada dataset dan variabelnya. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle dan berisi informasi tentang kualitas air berdasarkan 3 parameter utama, yaitu pH air, dan suhu pH air, kekeruan air, dan suhu air. Untuk variabel pH airnya mengukur tingkat keasaman atau kebebasan air. Sedangkan kekeruan air, dia mengukur tingkat kejelasan atau keruhnya air. Dan suhu air mengukur temperatur air yang dapat mempengaruhi
berbagai proses biologis dan kimia dalam air. Pada pemilihan metode, metode KNN dipilih karena kesederhanaannya dan fleksibilitas dalam menangani berbagai jenis data. Sementara itu, Random Forest dipilih karena kemampuan akurasinya yang tinggi dan ketahanannya terhadap overfitting. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat meningkatkan deteksi dan prediksi kualitas air dengan tepat. Pada hasil dan pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa model Random Forest memberikan kinerja terbaik dengan akurasi mencapai 70% dan AUC sebesar 87%, sementara model KNN menghasilkan akurasi sebesar 60% dan AUC 83%. Kita lihat di grafik kurva ROC memvisualisasikan perbandingan kinerja kedua model. Berdasarkan hasil ini, Random Forest memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kualitas air. Kita masuk pada simpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, metode KNN dan Random Forest terbukti mampu mendeteksi kualitas air dengan akurasi yang baik. Integrasi teknologi IoT dalam pengumpulan data real-time sangat penting untuk memastikan akurasi dan keandalan data yang digunakan. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih beragam dan melakukan perbandingan dengan metode pembelajaran mesin lainnya untuk menentukan pendekatan yang paling efektif. Ya, demikianlah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.